Pada tahun 1980, kartel Medellin yang dipimpin oleh Pablo Escobar berhasil menyelundupkan narkoba ke Amerika Serikat sebanyak 15 ton yang berkisar 400 juta dolar Amerika. Kalau dirupiahin, kalkulatornya bakalan nyerah. Lalu bagaimana cara Pablo Escobar menyimpan uangnya di bank? Dan film ini akan membongkar keuangan dari Pablo Escobar oleh seorang bernama Robert Mazur. Dan cerita ini juga diangkat dari kisah nyata. Oke, kalau begitu, gua Angga. Sini, gue ceritain filmnya. Di sebuah tempat permainan bowling, seseorang bernama Robert Mazur, dikenal dengan nama Bobby. Ia dihampiri oleh pelayan untuk memberikan satu gelas minum. Lalu datang seorang pria dengan membawa tas. Bobby dan pria itu sedang melakukan transaksi, namun kita belum tahu apa yang mereka transaksikan. Mereka pun pergi dan Bobby agak sedikit kesakitan di sini sambil tertatih dituntun keluar. Dan saat di luar, polisi datang dan menangkap mereka. Lalu di sebuah rumah, Bobby terlihat pulang dari kejadian tadi. Sebenarnya, Bobby adalah agen khusus bea cukai. Terlihat di dada Bobby ada sebuah luka cukup parah. Dan karena itu, Bobby kesakitan. Lalu keesokan hari, dia ngobrol sama seorang nenek-nenek. Bobby memanggilnya dengan Bibi Vicky. Bibi Vicky ini ingin Bobby menjadi seseorang yang besar atau bisa dibilang sukses. Oh iya, Bobby ini adalah seorang akuntan. Di kantor polisi, Bobby mengikuti sebuah rapat yang dipimpin oleh Bonnie, membahas kartel yang semakin menggila, tapi kinerja bea cukai masih saja nol. Pimpinan tidak mau tahu, harus ada pergerakan dan progres. Malam hari di rumah Bobby, saat ia sedang quality time dengan keluarganya, datanglah seseorang, sama seperti Bobby. Ia juga agen khusus bea cukai. Dia adalah AB. AB memberikan informasi seseorang bernama Gonzalo Mora Jr., seorang broker yang terkoneksi dengan mafia Kolombia. You trust this guy? As much as I trust you. Ini adalah Jose. Dia sedang menelpon namun kita belum tahu menelpon siapa. Di sini juga ada AB. Ketika sudah mendapatkan informasi, Jose pergi bersama AB. Jose mendapatkan koneksi dengan seseorang yang cukup besar namanya. Dan kita berpindah ke Bobby. Bobby sedang jogging bersama Steve. Dia juga adalah agen khusus bea cukai. Saat jogging, mereka membahas kinerjanya yang semakin mundur. Dan Bobby memiliki rencana daripada mengejar pengedar, kenapa kita tidak melacak uangnya saja untuk mengejar para petinggi kartel. Abe dan Bobby berada di kuburan. Mereka mencari sebuah nama dari orang-orang yang sudah mati untuk dijadikan nama samaran. Bobby diberikan sebuah koper yang bisa merekam suara dan mereka bertemu dengan Eric, orang kaya yang memberikan tempatnya untuk dijadikan kantor bagi Bobby. Sementara itu Jose bertemu dengan mafia, memberikan nama Robert Musella sebagai orang yang bisa mencuci uang untuk mereka. Bobby yang sedang mendatangi rapat sekolah untuk anaknya, tiba-tiba ada panggilan. Bobby pun pergi. Bobby pergi ke sebuah rumah. Di rumah ini terjadi transaksi untuk pencucian uang. Di hadapan mafia, Abe dikenal sebagai Emilio, nama samaran yang didapatkan dari kuburan. Mafia yang ditemui Jose mencuci uang senilai $35.000 kepada Abe. Salah satu mafia mengancam Abe, dia bilang suatu hari nanti dia ingin bertemu dengan atasannya. Setelah selesai, mereka pergi dan Bobby pun keluar dari tempat persembunyiannya. Namun baru saja keluar, mereka kembali lagi masuk. Salah satu mafia mabuk berat dan ditidurkan di kamar. Bobby pun keluar kembali. Hey! Hey! ¿Qué pasa? Pasa nada, hermano. Bobby datang menemui Abe. Bobby marah akibat kurangnya koordinasi karena hampir saja Bobby terbunuh. Emang dasarnya Bobby ini gak suka kerja sama Abe. Waktu Bobby bilang ke Steve saat jogging. Keesokan pagi, Bobby bertemu dengan Dom. Bobby membawa makanan dan kopi dari luar untuk Dom. Bobby meminta Dom untuk bekerja sama dengan Bobby. Bobby membutuhkan Dom, namun kita belum tahu Dom dipekerjakan untuk apa oleh Bobby. Bobby mengunjungi bank, bertemu dengan Lee Palmer. Bobby di sini menggunakan nama samarannya, yaitu Robert Musella. Kedatangannya Bobby ke sini untuk rencananya yaitu mencuci uang. Dan sepertinya, apa yang dilakukan Bobby berjalan lancar. Bobby di rumah memasang sebuah kabel bersama anaknya yang dihubungkan ke sirine. Sirine ini akan aktif ketika seseorang memanggil Bobby. Setelah itu istri Bobby, Evelyn, meminta Bobby untuk janji kalau ini adalah tugas terakhirnya.
Pada malam hari, Abe bersama mafia sedang menunggu kehadiran Bobby. Bobby pun datang. Kini kita mengetahui kedua mafia ini, Senor Mora dan Gonzalo. Mora dan Gonzalo mengenal Bobby dengan Robert Musella. Dan di sini juga ada Dom. Ternyata tugas Dom menjadi asisten dari Bobby. Pertemuan ini membicarakan teknis bagaimana pencucian uang. Bobby mempunyai aturan sendiri dan menjelaskan kalau ia bisa mencuci uang tanpa sepengetahuan FBI. Dengan bujukan ini, Mora dan Gonzalo tidak bisa langsung setuju karena mereka harus bicara terlebih dahulu dengan bosnya. Percakapan selesai, Bobby diberi hadiah oleh Gonzalo berupa Bobby menolak perempuan yang diberikan Gonzalo memilih pergi dan ia bertemu dengan Gonzalo. Gonzalo bertanya kenapa pergi. Bobby beralasan kalau ia sudah tunangan dan Bobby tidak ingin menghancurkan rencana pernikahan dia nanti. Setelah selesai di klub, Bobby dan Abe bertemu. Abe marah kepada Bobby karena ia menolak pemberian hadiah dari Gonzalo karena alasan tunangan. Menurut Abe, ini adalah berbahaya, bisa saja menjadi bumerang bagi mereka. Abe pergi dengan kesal. Ketika Bobby akan pergi juga, dari kejauhan ada seseorang sedang memantau. Keesokan pagi, seseorang bertopi Senor Manor dan Gonzalo datang ke tempat bandara milik Eric yang kini menjadi markas Bobby dan Abe. Mereka bertemu. Pria bertopi ini adalah Xavier bersama bodyguardnya. Xavier adalah orang yang mencuci uang Pablo Escobar. Bobby mengajak mereka pergi ke tempat kediamannya. Tentu bukan rumah asli. Bobby membicarakan bisnis. Ya, apalagi kalau bukan bisnis pencucian uang. Bobby membuat kesepakatan kepada Xavier kalau Bobby bisa meningkatkan bisnis Xavier. Dengan imbalan Xavier harus menyebarkan nama Bobby di kalangan mafia yang bekerja sama dengan Xavier. Xavier setuju. Bobby agak terburu-buru di sini. Bobby mencoba mengorek informasi South Air Transport. Bandara tersebut merupakan tempat pencucian uang, tapi belum terjamah oleh Bobby. Xavier pun berkata, I think we should walk before we run. Bodyguard Xavier diam-diam menggambar sketsa wajah Bobby dan saat itu Mora tiba-tiba pingsan. Karena itu percakapan mereka pun selesai. Di luar, Bobby memberitahukan kelakuan Xavier yang mencoba memegang anunya Bobby. Gonzalo pun mengatakan kalau Xavier adalah anak kesayangan kartel. Jadi dengan kata lain, jika suatu waktu Xavier ingin tidur bersama Bobby, Bobby harus menerimanya. Bobby dengan keras menolaknya dan ternyata percakapan mereka didengar oleh Xavier. Xavier mengatakan kalau ia akan menjauhkan tangannya kepada Bobby asalkan menjaga uang bosnya. Karena setelah ini, nyawa Bobby, Manor Gonzalo, dan juga yang lain dipertaruhkan di sini. Xavier pun pergi. Setelah itu Dom kesal kepada Bobby karena Bobby keluar dari karakter. Bobby seharusnya mengikuti permainan ini, apapun resikonya. Sepertinya Bobby mengulangi kesalahan yang sama. Rapat diadakan kembali menyebutkan nama Pablo Escobar dan para bawahannya. Ini Don Chepe, ini Rudy Ambrecht bagian keuangan, dan ini Roberto Alcaino sebagai distributor. Setelah selesai rapat, Bobby dipanggil dan diperkenalkan dengan perempuan muda bernama Katie. Katie ini akan menjadi tunangannya Bobby. Ya, skenario ditambah karena mulut Bobby sendiri. Bobby mencoba menolak keberadaan Katie tapi Bonnie menolak. Dan masalah datang lagi, Katie belum pernah bertugas di lapangan sebelumnya. Yes. Bobby di kantor mendapatkan telepon dari BCCI, sebuah bank di Panama tempat penyimpanan uang mafia. Akbar si penelpon melihat dua cek yang cukup mencurigakan dan dua cek tersebut akan diambil alih oleh Akbar. Akbar bilang kalau ia akan melayani klien istimewanya sendiri. Bobby yang tidak habis akal mencoba mengorek kembali jaringan-jaringan yang lain. Bobby meminta Akbar untuk bertemu dengan kerabatnya. Keesokan harinya Bobby mengunjungi BCCI, bertemu dengan Akbar dan Awan. Mereka ngobrol di tempat tertutup. Tanpa menutupi perkataannya, Bobby menyatakan kalau bosnya adalah seorang pengusaha kokain, mencari tempat untuk menyimpan uang. Akbar dan Awan pergi meninggalkan Bobby. Dengan tegang Bobby menunggu. Akbar dan Awan datang bersama Ian Howard, eksekutif BCCI. Meskipun membawa dua penjaga, ternyata Ian setuju. We like to be nimble with our clients' cash. How's that sound? Saat Bobby sedang jogging, ia diikuti oleh seseorang. Orang tersebut adalah orang yang sama sepertinya pada saat malam lalu. Bobby mencatat nomor platnya dan pergi bertemu dengan Abe juga Katie. Bobby melaporkan kejadian ini kepada Abe dan Abe akan mengurus hal ini.
Di sini mereka melakukan sebuah game untuk saling mengenal antara Bobby dan Katie. Bobby pulang dan hari ini adalah hari jadi pernikahan Bobby dengan istrinya. Mereka pun makan malam di sebuah resto. Sesampainya di sana, ternyata di sana ada Mora. Mora mengira Evelyn adalah tunangannya. Bobby kembali berbohong dan menambah masalah. Bobby mengatakan kalau Evelyn adalah sekretarisnya. Dan datanglah pelayan restoran membawakan kue bertuliskan Happy Anniversary demi menutupi identitas asli. Bobby marah kepada pelayan. Bobby marah dan berkata kalau kue yang ia pesan seharusnya Happy Birthday. AB menelpon Bobby. Ia berhasil melacak orang yang mengintai Bobby. Orang tersebut ternyata CIA. AB mengikuti orang tersebut sampai ke sebuah klub. Dan pada saat AB di toilet, Bobby bertemu dengan seorang pria dan berkata kalau Bobby mempunyai 5 petunjuk. Sebenarnya kita belum tahu siapa dia. Mereka pergi menggunakan mobil, belum menceritakan tentang petunjuk, seseorang menembak. Singkat cerita, Bobby bertemu dengan Xavier. Bobby meminta kepada Xavier untuk bertemu dengan bosnya. Bobby merasa apa yang sudah dilakukan itu sudah lebih banget. Xavier pun menjadwalkan pertemuan. Bobby dibawa ke sebuah tempat dengan keadaan mata tertutup. Bobby bertemu dengan Rudy. Bobby masuk ke sebuah ruangan. Di sana ada satu orang juga menunggu. Seorang dukun mengadakan ritual. Ketika dukun itu bertanya nama orang di sebelah Bobby, orang itu tiba-tiba ditembak. Namun pada saat dukun itu bertanya dan menaruh sebuah kalung di muka Bobby, Bobby selamat. Dukun bilang, kamu baik. Bobby pun bebas pergi. Bobby kembali ke Rudy. Rudy bilang, ini adalah audisi. Dan kini tiba waktunya Bobby bertemu dengan bos Xavier. Dia adalah Roberto Alcaino. Kini Bobby dan Katie begitu dekat dengan Roberto. Bahkan Bobby melibatkan Bibi Vicky untuk penyamarannya. Bobby diajak Roberto pergi ke rumah pribadinya menggunakan jet pribadi. Katie yang baru pertama kali terjun di lapangan membuat Bobby takjub dengan penyamarannya. Katie begitu terlihat dekat dengan keluarga Roberto. Keesokan hari masih berada di tempat Roberto. Katie pergi bersama istri Roberto keluar. Dan tak lupa Katie merekam percakapan. Lalu berita muncul di TV. Ternyata orang ditembak bersama Bobby, dia adalah Barry Seal. Seorang pengedar juga, namun kini ia bekerja sama dengan pemerintah. Roberto ini adalah kawan dekat Barry. Sementara Abe dan Jose berada di sebuah toko. Jose mengambil uang di tas dan memasukkannya ke dalam celana. Mereka sampai di rumah Gonzalo. Di depan rumah, Jose memeras Abe, meminta bayaran lebih atau dia akan membocorkan semuanya. Abe menolak permintaan itu. Ketika mereka masuk, Jose dengan kesal langsung marah kepada Abe dan membocorkan siapa Abe sebenarnya. Namun Gonzalo tidak langsung percaya. Abe dengan santai mengatakan kalau Jose mengambil uang dan menyuruh untuk membuka celana. Saat dibuka, iya benar, uang jatuh dari celananya. Gonzalo tahu hal ini, langsung mengeksekusi Jose. Bobby dan Katie semakin dekat dengan Roberto. Kini mereka makan malam bersama. Setelah selesai, Roberto dan Bobby ngobrol. Roberto bilang kepada Bobby kalau orang yang mencuci uang terbesar bukanlah Bobby, tapi Bank Sentral Amerika Serikat. Roberto bilang kalau tanpa uang kotor, ekonomi Amerika akan runtuh. Di sebuah ruangan di sini terjadi perdebatan karena uang 10 juta dolar Don CP dibekukan. Yang sebenarnya uang itu adalah uang Pablo Escobar. Pembukuan uang ini mengganggu operasi Bobby, tapi mau tidak mau pembukuan ini dilakukan oleh pemerintah. Selesai dengan debat, Bobby mengambil sebuah bungkus yang berada di loker miliknya dan pulang. Saat Bobby sedang mendengarkan ulang rekaman, anak Bobby memberikan bungkusan yang ia bawa. Dalam bungkusan itu menetes darah dan pada saat dibuka itu adalah peti mati yang berlumuran darah. Bobby bertemu Dom di suatu bar. Dom di sini menasehati Bobby untuk berhati-hati karena yang ia hadapi kini bukan orang kaleng-kaleng. Bobby kembali bertemu dengan Roberto. Roberto ingin uang dibekukan bisa kembali. Bobby mencoba nego, meminta Escobar untuk tidak mengancam Bobby. Ya, peti mati itu adalah kiriman Escobar dan Roberto tentu tidak bisa membantu hal itu karena ia juga berada di bawah Escobar. Bobby pun bertemu dengan Awan dan Akbar. Bobby meminta uang 10 juta dolar yang dibekukan bisa kembali. Awan dengan mudah mengiyakan permintaan itu. May I have a look?
Bobby melakukan pertemuan dengan Rudy dan Mr. Chinoy. Lalu Xavier datang. Mereka membicarakan soal keuangan. Celaka, pada saat obrolan sedang berlangsung, koper milik Bobby terbuka. Xavier melihatnya. Namun untungnya dia sedang tinggi, jadi pandangannya tidak jelas. Xavier tiba-tiba berbicara tidak jelas dan mengakhiri pertemuan ini. Di dalam sebuah klub, Xavier mencoba menggambar di sebuah tisu. Lalu Katie mengalihkan fokus Xavier. Xavier pun menari dengan bodyguardnya. Dengan keadaan sedang tinggi, Xavier memeluk Katie. Sedangkan Bobby berpamitan kepada Gonzalo dan Rudy untuk pergi. Saat Bobby menjemput Katie, I know who the you are, Bob. Xavier ditembak karena perilaku dia yang tidak sopan ketika dalam pertemuan tadi. Pada pagi hari, Bobby dan Katie berpapasan dengan Mora dan juga Rudy. Katie pergi duluan sedangkan Bobby masih di tempat. Bobby bertemu dengan Don CP. Kini Bobby sudah mendapatkan kehormatan dan dipercaya karena kinerjanya yang bagus, bisa menyelesaikan masalah keuangan. Katie pergi ke rumah Evelyn untuk mengambil jas milik Bobby. Ternyata mereka akan mengadakan pernikahan kurang dari 1 minggu. Ini merupakan sebuah rencana dadakan yang dikatakan oleh Katie. Kini polisi dipimpin oleh Bonnie akan menggeledah pengiriman yang sedang dilakukan oleh Roberto. Penyerangan polisi pun tiba, adu tembak terjadi dan Roberto berhasil kabur dari tempat kejadian. Hari pernikahan pun tiba. Kerabat dari mafia datang di pernikahan Bobby. Namun, yang tidak hadir adalah Rudy dan Don CP. Acara pun berlanjut. Pernikahan diadakan dan saat itu juga polisi datang menyerang lokasi dan menangkap seluruh orang yang terlibat dalam jaringan narkoba. Dan kini perjalanan Robert Mazur alias Bobby pun selesai. Berikut adalah foto asli dari para pelaku. Amjad Awan dijatuhi hukuman pengadilan dengan 12 tahun penjara dan denda $100.000. Akbar Bilgrami dijatuhi hukuman pengadilan dengan 12 tahun penjara. Gonzalo Mora Jr. dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Gonzalo Mora Senior melarikan diri ke Kolombia. Rudy dijatuhi hukuman pengadilan dan menerima 12 tahun penjara. Roberto Alcaino dinyatakan bersalah dan menerima hukuman 15 tahun penjara. Dom, nama asli adalah Alexander Biscuiti, keluar dari mafia dan menjadi saksi pemerintah. Dia dan Bob berhubungan saling menghargai sampai meninggal karena kanker tahun 2014. Katie Earls terus menjadi agen khusus spesialis penyelidikan pencucian uang internasional. Emir Abreu terus bekerja di Bea Cukai sampai pensiun pada tahun 1995. Dia dan Bob tetap berteman lebih dari 30 tahun. Yang terakhir, Bob Mazur tidak pensiun dan terus melanjutkan pekerjaan menyamarnya. Dia dan Evelyn tetap dalam pernikahan bahagianya. Film pun tamat. Oke penonton, terima kasih sudah menonton sampai habis. Film yang cukup membuat gua sendiri agak pusing merangkumnya karena begitu cepat pace dari film ini. Juga banyaknya karakter dan penyamaran. Oke, kalau begitu gua anggap pamit. Terima kasih.